Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur karena kasih setianya kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama satukan hati untuk kita berdoa sebelum kita bersama belajar firman-Nya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Engkau Allah penolong kami, Engkau Allah penjaga kami, Engkau Allah pemelihara kami, Engkau Tuhan pembebas dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah penyelamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong memberkati kami hari ini saat kami belajar akan firman-Mu. Berikan hikmat, pengertian, dan sungguh Tuhan menolong kami untuk memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk hidup kami sebagai keluarga Kristen. Tuhan memberkati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita menikmati akhir pekan. Mungkin ada beberapa yang anak-anaknya libur sekolah, pasangannya juga. Jadi waktu ini adalah ada waktu yang biasa ditunggu-tunggu oleh keluarga dalam kehidupan bersama ya. Quality time bersama Sabtu dan Minggu. Ada orang-orang yang menunggu weekend karena Minggu ini hari yang sangat menyenangkan untuk bisa keluarga, momennya untuk berkumpul, bisa beraktivitas bersama, ya bersih-bersih rumah atau apapun lah itu. Tapi hal yang sangat menyenangkan saat kita bersama dengan keluarga yang menyenangkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal yang paling juga tidak menyenangkan kalau ketemu weekend, karena yang ada di pikirannya adalah pertengkaran, perselisihan, konflik, tidak nyaman. Jadi ya lebih enak kayaknya di luar rumah daripada di rumah ya. Hari ini kita akan bersama-sama bagaimana sebagai anak-anak Tuhan menyikapi konflik. Bagaimana anak-anak Tuhan, bagaimana kita keluarga Kristen menyikapi konflik. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan di dalam Amsal pasal 27 ayat 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya, menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, bagaimana kita menyikapi konflik? Yang pertama, mari kita bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan ini bahwa konflik itu menghancurkan. Konflik itu menghancurkan. Pertengkaran itu menghancurkan. Perselisihan itu menghancurkan. Menghancurkan hati orang-orang di sekitar kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus memahami untuk tidak membuat konflik, tidak membuat pertengkaran, tidak membuat perselisihan. Apa yang harus dilakukan? Mengendalikan diri. Bapak Ibu Saudara, membuka pertengkaran itu sama dengan membuka pintu air. Ya, teks yang lain mengatakan demikian. Tapi mari kita pahami, di sini berbicara tentang kontinuitas. Bagaimana seseorang yang terus-menerus bersambung-sambung gitu, tidak pernah berhenti, suka sekali membesarkan perkara-perkara kecil, suka membangkitkan amarah orang lain, suka membangkitkan pertengkaran, suka membuat atau membangkitkan perselisihan, suka mengadakan konflik diadakan. Perhatikan bagaimana kita harus menyikapi konflik. Kita harus memikirkan dan memahami bahwa konflik itu menghancurkan. Dikatakan seperti, serupa, sama dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Tiris itu artinya jatuhnya air yang tik, tik, tik. Itu menghancurkan. Batu yang berada di bawah titik-titik air, tiris air gitu ya. Saya ingat sekali zaman dahulu di desa itu rumah terbuat atapnya dari genteng. Dan kalau waktu hujan itu kan airnya terus ada ya, curahan air.
itu ada batu besar pun di bawahnya, tapi terus menerus ditetesin air, dicurahin air, ya, tetesan air, curahan air seperti itu batu itu bisa menjadi ledok, menjadi lubang, Bapak Ibu Saudara. Untuk menghancurkan batu tidak harus langsung dengan menggunakan batu yang prak gitu ya. Ternyata sedikit batu yang keras itu bisa menjadi lubang. Perhatikan bahwa konflik, perselisihan, pertengkaran yang diciptakan tiap-tiap hari dengan kontinu, dengan terus-menerus itu menghancurkan. Seorang istri yang suka membuat perselisihan, suka membuat pertengkaran, suka membuat konflik, suka ngajak berantem, itu sebenarnya sedang menghancurkan hati pasanganmu, sedang menghancurkan hati anak-anakmu. Ya, digambarkan kenapa sampai seperti tiris yang menitik. Karena mungkin pertengkarannya nggak besar-besar kok, Kak, gitu. Bu pendeta ini kemarahannya kecil-kecil, tapi tiap-tiap hari ngomelnya juga nggak teriak-teriak. Ngomelnya mungkin dikit aja, gremeng kata orang Jawa itu ya, gremeng. Gitu semua jadi perkara tuh gremeng. Masalahnya kecil-kecil aja tapi digremengin, diomelin, tapi omelannya nggak teriak-teriak sih, bukan yang marah meledak-ledak, enggak. Tapi omelan yang kecil-kecil, omelan. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngomel. Nah itu ya, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit diperkarakan, dikit-dikit dijadikan persoalan. Itu sebenarnya sedang menghancurkan. Diibaratkan kalau hati suamimu itu seperti bongkahan batu yang besar. Gak usah kamu pukuli pakai palu tiap hari, tapi tiap hari kau dengarkan omelanmu. Hei istri-istri, engkau sedang menghancurkan hati suamimu yang kokoh, yang besar, yang kuat. Tapi engkau tiap-tiap hari dengan omelan-omelan kecilanmu, dengan omelan-omelanmu yang mengajak berselisih, berkonflik. Terus suamimu kau ajak berantem. Itu pun hatinya yang besar, yang kuat bisa lubang. Apalagi kalau yang kau ajak berantem itu anakmu. Ya, hati anak kita belum sekuat hati batu. Belum, masih terlalu lembut. Tapi jika engkau mama tiap hari memboroskan kata-kata, ibu-ibu, konflik itu, pertengkaran itu menghancurkan, melubangi hati. Bukan hanya melukai, menghancurkan, mengerikan. Bangun tidur anak itu sudah disambut dengan omelan. Ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu, waktu anak bangun tidur di pagi hari itu dia harusnya disambut dengan sukacita, maka hormon-hormonnya akan bahagia dan otaknya dia akan senang dan dia akan siap untuk ke sekolah. Dia akan mengalami hari itu dengan penuh kebahagiaan. Tapi kalau bangun tidur mamanya sudah ngomel. Kalau zaman dulu ada kaset ya, side A dan side B, bolak-balik ngomelnya terus gitu. Sekalipun mungkin dia bangunnya terlambat, dia sudah ngomelnya panjang, itu merusak moodnya anak untuk sekolah. Jangan harap hari itu dia akan bisa membuka pikirannya untuk terima pelajaran, enggak. Saya bertahun menjadi guru. Dan anak itu tidak sanggup menerima pelajaran bukan karena dia tidak pintar, bukan karena IQ-nya rendah, tidak. Tapi hatinya sudah dirusak duluan oleh mama-mama. Hari ini hari libur anak-anak. Bagaimana kita menyambut anak kita bangun pagi hari? Apakah dengan omelan-omelan? Hadapi konflik, hadapi pertengkaran, perselisihan itu dengan ingat, konflik itu menghancurkan. So, jadi apa yang harus kita lakukan? Kendalikan dirimu. Kalau perkara itu masih bisa diatasi, dipikirkan solusinya, ayo kita cari. Membangunkan anak-anak gak harus dengan ngomel. Anak-anak kalau disambut dengan omelan malah pingin tidur lagi. Kalau bisa tutup lagi telinganya karena itu lebih nyaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ya ada di antara kita, oh Kak, kalau di tempatku yang suka ngajak berantem tuh bukan istri ya,
Tapi suaminya suka ngomel ya, sama aja sebenarnya. Tapi konflik yang disiapkan, yang diperbuat oleh siapapun di dalam keluarga itu merusak. Kalau suami suka membentak istrinya, sekuat apapun iman istrimu, sekuat apapun hati istrimu, dia juga bisa jadi hancur hatinya. Karena engkau suka mengajaknya berantem. Engkau suka juga mengomel. Jangan dipikir ayat ini lolos untuk kaum laki-laki, tidak. Tapi hal ini menunjukkan siapa saja dalam keluarga yang suka mengajak berantem. Mungkin juga ada anak-anak yang sudah bertumbuh, sudah dewasa. Dari dulu kecil diurusin orang tua, sudah bisa sekolah, sudah bisa kuliah, sudah bisa kerja, sudah mendapatkan penghasilan. Sesudah besar, dia memiliki uang lebih banyak, penghasilan lebih banyak dari orang tuanya. Orang tuanya diajak berantem aja tiap hari. Orang tuanya dimarahin aja tiap hari. Sekali lagi, mungkin marahnya nggak teriak-teriak, tapi sikapnya yang marah itu terus-menerus tiap-tiap hari. Itu menghancurkan. Pertengkaran, perselisihan, konflik-konflik kecil yang terus mengalir, itu sama seperti tiris air. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membangun kehidupan yang diberkati Tuhan di tengah keluarga kita dengan manajemen konflik. Ingat, segala sesuatu masih bisa dibicarakan dengan baik. Segala sesuatu bisa diresponi dengan baik. Jika engkau sedang lelah, janganlah dulu berespon. Diam dulu. Jangan engkau cepat meresponi dengan melakukan pertengkaran. Bapak, Ibu, Saudara, kendalikan diri. Ingatlah, konflik itu menghancurkan. Kalau orang sudah mulai marah dan keluar terus omelannya dikatakan, itu nggak bisa dihentikan. Ayat yang ke-16, seperti menahan angin, seperti orang menggenggam minyak. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, sebelum konflik pertengkaran itu terus-menerus terjadi dilakukan, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap anggota keluarga, mari kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mengendalikan diri. Karena konflik bukan hanya menghancurkan, tapi konflik itu kayak minyak, susah digenggam. Konflik itu seperti angin yang susah ditangkap. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Allah, mari kita bersama-sama hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita hidup dalam kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, suami, istri, anak-anak, mulailah setiap hari bersama berdoa, minta perlindungan Tuhan. Serangan iblis untuk menyulut konflik itu selalu ada. Tapi jangan tertipu dengan hal itu tipu daya iblis. Mari kita bersama menguasai diri. Mari kita bersama memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga saat hati kita rasanya ingin tersulut, hati kita rasanya ingin menyala, kita ingat, konflik ini menghancurkan. Konflik ini nggak bisa dipegang, membahayakan, akan terus merambat kemana-mana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang anak saat hatinya terluka hari ini, dia akan ingat hari kemarin bagaimana mamanya atau papanya membuat dia terluka. Ya, dia akan ingat. Dan Bapak, Ibu, Saudara tahu, coba Bapak, Ibu sekarang duduk dan mendengarkan firman ini, renungan ini. Bapak, Ibu, coba ingat masa kecilmu. Jika konflik itu belum pernah diselesaikan, itu mungkin puluhan tahun lalu. Tapi bagaimana orang tuamu mengajakmu berantem, orang tuamu memarahimu terus-menerus, itu masih ada. Kalau tidak diselesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, konflik itu efeknya panjang. Lukanya panjang kalau tidak diselesaikan. Maka waspadalah dengan konflik. Berpikirlah dan ingatlah, konflik itu, pertengkaran itu, pertikaian itu, perselisihan itu membuat hancur. Pertikaian itu kalau sudah mengalir, kalau sudah pecah, sulit untuk digenggam. Sulit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukan menjadi manusia yang menghindari konflik, pertengkaran atau perselisihan. Tapi mari kita belajar mengungkapkan dengan jujur. Bicara dengan apa adanya, bicara dengan penuh kasih, berbicara, tidak mudah tersulut, tidak mudah tersulut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menikmati hari ini dengan penuh kasih, dan terus ingat,
Waspada dengan konflik, dengan tipu daya iblis yang mencoba memecah belah kita, mencoba mengacaukan hari-hari kebersamaan kita dengan keluarga. Kendalikan diri dengan pimpinan Roh Kudus, dan Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu tiap-tiap hari menghadapi pergumulan. Kami tiap-tiap hari terus menghadapi pribadi-pribadi, karakter-karakter dari anggota keluarga kami, dari teman-teman kerja kami yang bisa membuat kami memberontak, yang membuat kami bisa melawan, membuat kami bisa hidup dalam pertengkaran, perselisihan atau konflik. Tapi bagian firman-Mu mengingatkan dan menolong kami. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus yang ada dalam diri kami, terus pimpin kami untuk kami hidup berhasil mengendalikan diri kami. Tuhan tolong kami, karena kehidupan berkonflik, kehidupan bermasalah, bertengkar, menghancurkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami supaya kami tidak menjadi penyebab konflik, supaya kami hidup di dalam berkat-berkat Allah. Kami sungguh meneduhkan, bukan kami mengacaukan. Berkati Tuhan kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami, saudara-saudara kami. Kasih setiamu terus menopang, memberkati. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.